Oke, sekarang kita akan menginstal Postgre, karena kita akan bermain dengan Postgre, maka kita harus install drivernya. Nah, di sini gue akan nunjukin 3 tools. Pertama jelas Postgre-nya dari official websitenya. Kemudian ada tools yang kedua itu dbeaver. Ini free, ini open source kayaknya. Ya ini free, pokoknya ini free. Ini juga free sebenarnya. Jadi ini kayak bedanya, kalau ini khusus Postgre dari official websitenya. Kalau ini universal, jadi bisa dipakai untuk semua jenis database, mau itu Postgre, MySQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, terus ketiga adalah SQL Online. Intinya ini kalian bisa bermain dengan database, dengan SQL tanpa harus menginstal apa-apa gitu. Tapi kelemahannya ya ketika lo udah selesai main di sini, tablenya sih kayaknya ya bakal kehapus sendiri gitu. Jadi ini kayak temporary aja, kayak sementara. Gue nggak tahu kalau misalnya lu sign in pakai email, apakah tablenya bakal di save atau enggak. Tapi ya setahu gue sih kalau online IDE gini nggak nyimpen apa-apa gitu. Jadi cuma buat latihan aja. Oke, mari kita ke Postgre. Kita buka postgresql.org/download, dan nanti lu bakal ketemu website ini, halaman ini, dan lu tinggal cari operating system yang lu pakai. Nah, kebetulan gua pakai Windows, jadi gua akan install untuk Windows. Oke, klik di Windows, kemudian tidak usah dibaca. Ini versinya ya, kita akan pakai versi yang terbaru 16, dan Windows 64 bit, 32 bit sudah tidak support. Jadi kalau ada yang Windowsnya 32 bit, kayaknya ya sayang sekali harus minjem, kayaknya harus nyari laptop pinjaman deh. Jadi udah nggak support untuk 32 bit. Nah, jadi ini Postgre version 16. Downloadnya ada di sini, di yang pertama nih, kalimat pertama, download the installer. Ya, kita klik aja. Kemudian kita cari yang Windows X8664. Kita paling atas ya, 16.3. Kita download. Your download should begin in few second. Udah ada. Gue sebenarnya udah download. Jadi ini ada lambang kurung buka, kurung nih, aduh mana ya, tuh kurung buka, kurung buka 1 kurung tutup .exe. Jadi gue udah download sebenarnya. Jadi ini gue cancel aja. Tapi intinya lu bakal download dari tadi dari Postgre download, nanti dia akan download file exe ini. Jadi ini gue cancel. Kemudian kita install dbeaver download dbeaver.io/download. Buka website ini, link ini nanti akan masuk ke halaman ini. Kemudian kita cari yang Windows. Buat gua, kalau buat lu misalnya Mac atau Linux ya lu tinggal pilih sendiri lah. Windows installer aja. Terus dia akan download juga langsung. Dan ini kayaknya download baru karena tidak ada versi kurung buka kurung satunya. Padahal gue udah download juga sih. Jangan-jangan ini kayaknya versi terbaru deh. Oh, ini 3 Juni tuh. Oh, 3 Juni. Berarti baru kemarin. Dan ini nggak usah di-download. Ini hanya kalian bisa langsung ngerunning SQL query, SQL syntax di sini, dan nanti langsung keluar hasilnya gitu. Nah, nanti kita mungkin beberapa kali nyoba pakai SQL Online. Tapi ketika mungkin kita udah belajar Postgre-nya, baru kita pakai SQL Online. Jadi ini kita tutup dulu.
udah download, kita sekarang install Postgre-nya dulu. Kenapa Postgre-nya dulu? Karena kalau kita install di Beaver-nya, nanti kita kalau pas connect ke servernya Postgre itu bakal error karena servernya belum jalan. Nah, kita harus download drivernya Postgre biar servernya itu bisa jalan di laptop kita atau di komputer kita. Oke, sekarang gue buka filenya. Kita buka di sini. Nah, ini gue udah punya nih ya PostgreSQL. Dan ini gue udah download di Beaver, tapi yang ini 24.0.5, ini 24.1.10, 10. Jadi ini yang terbaru. Oke, jadi kita install Postgre-nya dulu, wajib. Oke, yes. Oke, silakan ditunggu. Udah muncul belum sih? Oh, udah, sorry. Oke, jadi langsung aja next. Ini defaultnya di sini. Kalian bisa ganti kalau mau. Tapi kalau gue ya udahlah simpen di default foldernya aja, biar nggak usah capek-capek bikin folder baru. Next. Nah ini lu bisa cek semua. Tapi kalau gue kemarin nyoba kalau cek semua nanti di akhir tuh lu suruh install beberapa tools gitu dari Stack Builder, dan itu menurut gua nggak penting, jadi kita unchecklist aja Stack Builder. pgadmin 4 ini sangat penting, ini editor kita nanti untuk Postgre, jadi kita nggak perlu lagi pakai di Beaver, kita langsung bisa pakai pgadmin. Lalu pertanyaannya kenapa kita install di Beaver? Ya gua cuma akan menunjukkan bahwa di Beaver sama pgadmin 4 ini sama gitu fungsinya. Bedanya kalau pgadmin 4 itu untuk Postgre, khusus untuk Postgre. Kemudian kalau di Beaver itu bisa semua database. Tapi untuk tampilannya atau cara makainya itu hampir sama lah, sama persis. Jadi kita nanti habis install Postgre, install di Beaver, kita udah nyobain beberapa sintaks gitu nanti. Nah, selanjutnya akan fokus ke pakai pgadmin 4. PostgreSQL Server, nah ini yang paling dibutuhin nih, sangat wajib dibutuhin untuk menjalankan server database-nya. Kalau nggak ada ini, mau pakai pgadmin atau mau pakai di Beaver itu nggak bakal jalan. Command line tools ini optional. Kalau nanti kita mau bikin database atau ngejalanin query dari command line dari terminal, itu kita pakai command line toolsnya dari Postgre gitu. Jadi langsung bisa dijalanin, kita nggak perlu install lagi gitu. Oke, jadi ini next aja. Ini next aja. By default ini next saja. Langsung next, dan install. Shutdown before proceeding, bla bla bla. Oke. Oke, sudah selesai dan klik finish. Oke, nanti kita akan buka. Sekarang kita akan install di Beaver-nya dulu. Klik di sini, tadi downloadnya, next, I agree. Ini lu bisa milih for anyone. Berarti anyone tuh artinya kalau lu punya lebih dari satu akun ketika masuk Windows. Kan ketika masuk Windows kan biasanya lu masukin password, PIN gitu ya. Nah kalau misalnya lebih dari satu, kalau lu klik ini, itu di Beaver-nya bisa dipakai oleh semua orang atau semua akun yang terdaftar. Tapi kalau for me doang, berarti cuma satu akun ini doang nih yang sedang berjalan. Nah kalau untuk sekarang karena gue cuma punya satu akun dan ya ngapain juga punya banyak akun di Windows gue, jadi kita pilih for me. Next.
Oke, ini bisa kita checklist, bisa kita eh, diamkan, atau ya udah by default kita ikutin aja komponennya atau checklistnya. Jadi tidak usah diapa-apain. Ini juga by default aja. By default install. Oke, and finish. Nah, oke, kemudian kita akan pertama buka Postgre. Kita akan buka Postgre-nya. Postgre. Kita buka aplikasi, apps, kemudian PostgreSQL. Nah, kita buka pgadmin 4. Langsung starting pgadmin 4. Nah, kalau udah masuk, kita bisa lihat di sini server. Nah, di sini gue udah pernah bikin server test, dan ini server bawaan dari Postgre. Kita bisa bikin server baru di sini dengan klik kanan, terus register server. Nah, kemudian kasih nama, misalnya Halotek, terus buka connection. Nah, hostname address-nya, karena kita ingin mendevelop SQL atau database di laptop kita atau komputer kita sendiri, maka hostname atau address itu diisi dengan localhost. Gini aja. Port tidak perlu diganti, maintenance database tidak perlu diganti, username tidak perlu diganti, Kerberos authentication nggak usah di checklist, passwordnya biar gampang kita copy aja dari username Postgres. Save password tidak usah, role service tidak usah. Oke, parameter SSH tunnel advance ini juga nggak perlu. Terus ya ini nggak perlu. Oke, tinggal di save. Nah, kalau tandanya udah lambang Postgre gini, artinya database ini udah nyala, udah bisa di apa-apain lah, di query atau dimainin. Nah, kalau kita klik drop down-nya, kita punya database, login group, table space. Kita nggak bermain dengan login group dan table spaces untuk sekarang. Kita akan fokus di database. Nah, database-nya cuma ada satu, yaitu Postgres. Nah, kita juga bisa bikin nanti database yang lainnya selain database yang default Postgre gitu. Tapi untuk sekarang kita lihat dulu ada Postgres. Kemudian ada banyak ini. Kita nggak akan bermain dengan semua ini. Kita akan hanya bermain dengan schema. Kemudian kita akan punya by default sebenarnya nanti kalau lu misalnya install itu cuma ada satu schema. Di sini ada dua karena ya sebelumnya gue pernah bikin pernah ngetes gitu di sini. Jadi ini data ini tuh masih kesimpan di laptop gue. Jadi ini belum kehapus gitu. Tapi by default ini cuma ada satu, yaitu public gitu. Nanti kalau lu install pertama kali dan lu belum ngapa-ngapain, lu akan hanya melihat public, tidak ada halotek. Oke? Jadi jangan terkecoh kalau kita bikin database halotek otomatis akan ada skema data halotek juga. Tidak ada. Ini gue bikin sendiri. Oke. Nah, public, kita akan bermain dengan public dan kita akan bermain fokus hanya pada tables untuk sekarang. Oke. Nah, tables pun by defaultnya akan kosongan. Jadi tidak ada table apa-apa. Jadi ini cells itu adalah table yang gue bikin sebelumnya. Dan ini informasi table ini tuh nggak kehapus waktu gue uninstall Postgre sebelum gue bikin tutorial ini. Jadi table ini masih ada. Cuma by default
pertama kali lu bikin atau lu install Postgre belum ngapa-ngapain, tables ini kosong, nggak ada apa-apa. Oke, jadi jangan terkecoh. Oke, itu aja untuk PG Admin 4. Mari kita lihat di Weaver. Apakah tampilannya beda jauh atau sama? Oke, kita lihat di dbeaver apps. dbeaver community, kita buka dbeaver. Oke, ini adalah dbeaver. Close saja. Ini unchecklist saja. Jadi kalau kita unchecklist, nanti ketika kita buka ini lagi, ini nggak akan muncul. Oke, tidak berguna juga sejauh ini. Nah, mari kita bandingkan. Ini adalah tampilan fullnya ya, tapi gue akan geser ke kanan dikit untuk melihat perbandingan antara PG-Admin 4 sama dbeaver. Ini beda tema aja ya. Ini temanya dark kalau yang dbeaver, kalau yang PG-Admin nih white atau light. Jadi oke lah, itu nggak ngaruh ya. Nah, kita lihat di sini ada Postgre muncul. Mungkin kalau lu pertama kali install dbeaver, lu nggak akan lihat Postgre. Mungkin gue coba delete kali ya. Yes dulu. Nah, jadi ini kosongan. Ketika lu bikin dbeaver itu kosong. Nah, caranya gimana kalau biar kita bisa akses Postgre kita gitu. Lah, emang database-nya udah ada. Ya, ini kita baru bikin Halotek. Kita bikin, ya kita ini udah punya 3 server dan lagi nyala Halotek gitu kan. Dan ini Halotek itu adalah servernya. Dan ini adalah Postgre. Postgre adalah database-nya. Gitu. Jadi gimana cara menampilkan database di dbeaver-nya dari server Halotek. Nah, sekarang kita buka di file. Kita lihat database. Nah, ini database, new database connection. Nah, banyak kan. Jadi dbeaver tuh bisa untuk banyak database, tipe database. Tapi kita akan pakai Postgre. Kita akan bermain Postgre. Next. Nah, kemudian kita lihat di tab main. Itu ada connect by host atau URL. Karena kita mainnya di komputer kita sendiri, maka kita connect by host. Kalau URL itu kalau kita misalnya bermain dengan Postgre yang udah di-deploy di server. Di server atau di cloud. Pokoknya bukan di komputer kita. URL-nya nggak usah diganti, jadi oke lah. Hostnya kayak tadi localhost. Portnya tetap 5432. Database-nya Postgre. Oke, database-nya Postgre nih. Kalau kita punya database selain Postgre, ini kita ganti namanya jadi selain Postgre. Oke, terus nah ini username Postgre, passwordnya juga kita copy dari sini Postgres. Oke, next kita ke PostgreSQL. Tidak ada apa-apa. Oke, driver properties. Nah, driver properties oke, udah aman. Kalau misalnya lu ngebuka tab driver properties terus tiba-tiba ada perintah untuk download driver, download aja. Ini karena gue udah sebelumnya gue pas pertama kali install ini pertama kali ini nggak langsung muncul gini. Jadi dia langsung muncul sebuah pop up yang nyuruh gue untuk install driver. Nah, habis itu gue install aja drivernya. Nah, habis itu baru muncul kayak gini. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Terus SSH juga nggak usah diapa-apain. SSL juga nggak usah diapa-apain. Oke, sebelum kita finish, mari kita tes connection. Kali aja connectionnya nggak connect, artinya servernya mati atau Postgre servernya di komputer kita mati. Kita tes connection. Nah, connected artinya server Postgre di komputer kita nyala. Jadi ini bisa connected. Oke. Jadi
Aman, finish. Nah, kita udah punya nih, Postgre-nya udah muncul kayak tadi kan sebelum gue delete. Oke, kemudian kita lihat sekarang. Oke, sama database, administrasi sistem info. Oke, ininya beda. Oke, nggak apa-apa karena kita nggak pakai ini dua, kita akan pakai fokus di databases. Nah, Postgre. Oke, Postgre sama. Kita buka di sini. Nah, Postgre banyak dan kita akan fokus di skema. Nah, di sini skema nomor 1. Mungkin dia udah tahu kalau skema itu adalah instan yang paling banyak dipakai atau paling dibutuhkan lah. Jadi ditaruh nomor 1. Kalau ini kan berdasarkan abjad ya. Jadi skemanya di bawah. Oke, skema. Nah, sama kan, ada halotext, ada public. Artinya emang ini database di Beaver itu connect ke database kita di sini. Kita lihat di public itu ada tables ya, tables. Kemudian kita lihat table cells. Sini tables ada cells. Oke, jadi untuk dbeaver sama pgadmin 4 itu sama. Secara fungsi, secara tampilan tuh kurang lebih sama. Jadi nanti kita akan nyoba beberapa kali pakai dbeaver sama pgadmin 4 untuk ngerunning SQL query-nya. Setelah itu kedepannya kita akan fokus bermain di pgadmin 4. Oke, jadi sekian dulu itu untuk instalasi Postgre, dbeaver, dan pengenalan sedikit tentang SQL Online. Next kita akan mulai belajar gimana caranya bikin database, bikin skema, bikin table, memanipulasi table, mengquery table, dan melakukan banyak perintah-perintah dalam SQL query yang terkait dengan pengolahan data dari database. Oke, itu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye. Mau belajar lebih intensif bareng mentor? Yuk ikutan mini bootcamp SQL for Data Analyst di Halotext Academy. Terima kasih telah menonton Halotext Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotext Academy, learn today, great tomorrow.